Barusan gue nonton videonya Pak Guru Gembul mengapa orang tua feodal kita bebal. Emang yang dikatakan semua sama Pak Guru mungkin benar, tapi di sini gue lihat ada beberapa poin yang mungkin perlu dijelaskan lebih lagi atau perlu lebih jelas begitu. Di sini gue kumpulin ada 3 poin berdasarkan apa yang gue tahu dan berdasarkan kacamata gue begitu. Hal yang pertama, nggak cuma orang Indonesia doang yang kolot. Kenyataannya negara lainnya kayak Asia setara Jepang pun negara terbesar ketiga di dunia, bisa dikatakan masih banyak orang tua yang di sana bebal atau kolot gitu pemikirannya. Karena itu gue sering denger nonton dari Hiroyuki dan Narita Yusuke. Mereka itu pas zaman Covid-Covid itu gue kan lebih sering immerse denger video orang bahasa Jepang, itu mereka itu sering banget bahas mengenai orang-orang yang kolot kayak gitu, orang tua di sana. Di mana rata-rata perusahaan di Jepang juga karena demografinya itu orang tua semua, itu perusahaan-perusahaan tua itu banyak banget yang masih pakai teknologi yang zaman dulu banget gitu. Di mana masih pakai fax gitu, di print-print gitu semua, tulis pakai kertas, di mana kan zaman sekarang kan udah serba digital semua, masih banyak yang belum bisa move on kenyataannya perusahaan Jepang di dalam negara Jepang. Cuma kalau yang secara kelas internasional mah udah beda cerita. Cuma rata-rata kebanyakan masih banyak yang begitu, mereka bahas gitu di videonya Hiroyuki sama Narita Yusuke. Itu nonton aja video mereka kalau lu bisa bahasa Jepang bagus banget gitu, gua sering kok denger mereka ngobrol gitu. Dan berdasarkan komentar yang gua baca di komentarnya video Pak Guru Gembul, ini ada orang yang bilang rasionya itu 9:1 di antara orang konservatif dan juga feodal. Dan itu balik lagi semua ke pengaruh lingkungan di sini. Kayak 2A, pengaruh lingkungan itu kalau orang di hidup lu itu rata-rata monoton semua, hasilnya pemikirannya lu itu kolot. Kita balik lagi lah, lihat ke siklus hidup manusia itu kayak gimana, dari awal sampai akhirnya tutup usia. Ya kita kesampingkan dulu, itu contoh kayak orang CEO Jeff Bezos, Elon Musk, dan Bill Gates dan sebagainya itu kita kesampingkan, tapi kita lihat life cycle orang biasa, rata-rata kehidupannya itu kayak mana. Baru lahir, sekolah, kuliah, habis itu kerja, dan sisanya masa tuanya dihabiskan juga cuma buat lihat anak cucu doang, ngabisin umur, sisanya habis itu tinggal tutup umur. Dan kalau kerja pun, kita lihat kondisi pekerjaannya itu rata-rata kalau kita kerja sekarang itu butuhnya pengalaman minimal 2 3 tahun, itu udah harus pasti lah kebanyakan. Nah, pengalaman 2 3 tahun itu rata-rata yang dibutuhkan orang yang udah lama menguasai bidang tersebut dong, permintaannya, lapangan pekerjaan tersebut. Dan berarti itu mau gak mau hidupnya pasti bekerja di daerah-daerah sana terus, nggak bakal lu ngalami hal-hal baru dalam pekerjaan, lu nggak bakal temuin hal yang benar-benar signifikan berubah gitu, atau lu bisa coba hal baru. Karena rata-rata orang kerja ya gitu-gitu aja sampai tua, ya udah tinggal ngumpulin duit, sisanya buat tua ya ngabisin masa tua doang. Lu buat apa gitu kan kerja kalau cuma ujung-ujungnya buat senang di masa tua pun lu udah susah mau ngapa-ngapain pun udah gimana ya, mau mau ke sana jalan-jalan aja udah susah kan, orang tua. Ya rata-rata hidup manusia itu emang kebanyakan itu rata-rata monoton semua, lu kerja pun kerja begitu-begituan terus, diulang terus di dalam kondisi area di sana-sana aja gitu, nggak ada hal-hal yang benar-benar baru gitu, lu nggak bisa temuin hal baru yang signifikan setiap harinya. Dan 2B ini, yang paling jelas banget itu karena orang tua itu kebanyakan generasi milenial ke atas, jelas banget. Karena generasi milenial ke atas itu keterbatasan akses atas informasi, karena internet itu baru ada ya zaman-zaman milenial itu kan. Kalau orang tua lu hidup itu rata-rata lu bayangin aja itu pasti ketemu dapat informasinya itu rata dari orang sekitar doang kan, nggak bisa dapat informasi kayak dari orang luar gitu, jarang-jarang banget zaman dulu. Sekarang di zaman teknologi semaju ini lu pengen akses berita dari manapun, informasi belajar dari manapun itu bisa dengan mudah dan instan. Tapi balik lagi itu semua ke tembok bahasa, kalau lu semakin bisa banyak bahasa, itu informasi yang lu dapat itu semakin banyak berkali-kali lipat dibanding orang yang bisa cuma satu bahasa doang gitu. Apalagi kalau lu bisa paham 2 bahasa doang atau lebih, itu jauh lebih bermanfaat sih kata gua. Makanya belajar bahasa sih gua bilang sih cukup signifikan, ini penting buat kalau hidup ke depannya. Tapi kebanyakan gue lihat orang Indonesia itu nggak begitu tertarik belajar bahasa dari penglihatan gua sih. Ya seenggaknya bahasa Inggris kalau udah bisa paham raba-raba lah, udah oke lah gitu. Lu nonton konten orang luar orang dari bahasa Inggris itu banyak banget yang bermanfaat sih gue lihat. Tapi gua kebanyakan main main di bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang. Jadi informasi yang gue lihat juga cukup menarik, itu banyak banget dibanding konten bahasa Indonesia yang cukup monoton karena gue lihat konten-konten Indonesia ya gitu-gitu aja zaman dulu. Emang sih belakangan ini banyak konten orang muda yang cukup bermanfaat sih gitu, lumayan bagus. Dan perlu kita lihat lagi semua itu balik lagi ke mekanisme otak manusia gitu. Karena semakin tua ini kemampuan yang dinamakan brain plasticity itu pasti turun terus, tergantung hidup lu sih. Kalau hidup lu monoton terus, ya pasti jelas itu kemampuan brain plasticity lu pasti turun drastis itu semuanya. Brain plasticity ini kemampuan sama otak manusia buat beradaptasi atas suatu hal yang baru bisa diterima atau enggaknya seperti itu. Jadi semakin tua itu semakin menurun, kalau apalagi kalau hidup lu gitu-gitu aja terus gak ada hal baru yang lu pelajarin setiap tahunnya, setiap harinya, setiap bulannya. Makanya balik lagi ke 3B ini, use it or lose it, seperti itu.
gimana kalau lu pakai terus, terima informasi baru, belajar hal baru terus setiap tahun, ya itu pasti kemampuan itu ya bisa nurun pun kalau dikatakan seperti itu ya nggak bakal drastis signifikan seperti itu menurut gua. Ya ini kan balik lagi ke seperti yang dikatakan research-nya juga, semua tergantung apa yang udah lu pelajarin begitu semuanya. Kalau lu lihat itu yang gua blok sampai biru, ini ada 2 quote gua ambil dari Google. Ya lu baca aja kalau bisa itu. Dan bayangin aja kalau otak manusia ini udah monoton terus yang dipelajarin setiap hari, sampai dia tua usianya, itu bakal sulit. Gambarannya itu kan hal yang kita pelajarin, yang kita ketahui, yang kita lakukan, kebiasaan semua itu terbentuk sebagai neuron di otak manusia itu nyambung satu kesatuan jadi kayak rantai atau kayak Lego yang disusun-susun kayak tembok gitu. Dan kalau yang disusun tembok itu hal-hal itu terus, begitu dia ketemu hal-hal baru, itu dia jadi sulit beradaptasi, apalagi kemampuan brain plasticity-nya udah turun terus karena nggak ada hal baru yang dia input selama ini, begitu dia ketemu hal yang baru, itu bakal dianggap seperti musuh secara natural begitu. Padahal belum tentu hal yang baru itu selalu semuanya itu jelek. Gitu kan. Semua itu pasti ada sisi positif dan negatif, balik lagi ya semuanya ke hal yang tujuan yang pengen kita peroleh begitu. Dan buat ngerubahnya itu semua kalau otak udah keras gitu kan, udah bebal, itu bayangin aja kayak lu ngerubah urutan rantai pakai tangan sih udah jelas banget mustahil gitu kan. Kalau Lego pengen lu ubah sedikit yang bawah lu tarik pasti kemampuan robohnya itu pasti sangat amat tinggi gitu kan. Jadi begitu roboh itu pengen buat bangun lagi semuanya itu udah susah otak manusia itu. Makanya terjadilah self defense sehingga mereka itu berusaha menghindari segala sesuatu yang baru begitu kalau kemampuan brain plasticity-nya udah rendah banget gitu. Jadinya kolot pemikirannya seperti itu, logika gambarannya. Jadi ya kalau lu dari muda nggak dibiasain ketemu hal-hal baru setiap tahunnya itu pasti lama-lama otak lu jadi kolot begitu gambarannya ya, itu pendapat gua di sini. Ya baik lagi semua tergantung pola hidup lu, apa yang lu lakukan setiap harinya, lu pelajarin hal baru atau enggak, ya itu tergantung orangnya itu tersendiri. Join server Discord kita, linknya ada di deskripsi, like, komentar, subscribe, kita ketemu lagi di video selanjutnya.